Israel dilaporkan sedang menuju kehancuran diplomatik besar-besaran menyusul kian parahnya kelaparan di jalur Gaza. Kepentingan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut jadi pemicu kebijakan yang dikecam dunia itu. Pemerintahan Netanyahu mengabaikan peringatan internasional mengenai bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza. Langkah ini dilakukan meskipun ada penilaian yang jelas dari Badan Keamanan Israel mengenai kelaparan yang semakin parah. Selain itu, ada peringatan mendesak dari Jenderal Ghassan Alian, koordinator kegiatan pemerintah di wilayah tersebut, dan beberapa organisasi bantuan internasional. Keputusan itu tidak didasarkan pada pertimbangan strategis tetapi didorong oleh tekanan politik dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Keduanya dikenal karena kebijakan sayap kanan mereka. Harian tersebut mencatat bahwa pemerintah Israel sepenuhnya menyadari bahwa Gaza berada di ambang kelaparan, namun terus memblokir masuknya bantuan yang membahayakan nyawa banyak warga sipil Palestina. Uni Eropa dilaporkan mengeluarkan peringatan keras kepada Israel mengenai konsekuensi krisis yang semakin parah, bahkan mengisyaratkan akan menangguhkan perjanjian kemitraannya dengan Tel Aviv. Hal ini terjadi setelah peringatan serupa dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, seorang pendukung setia Israel yang mendesak Netanyahu untuk bertindak, sementara Perdana Menteri membuang-buang waktu dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Tambah laporan itu, Yediot Ahronot menyimpulkan bahwa Israel telah mengarahkan dirinya ke dalam bencana kemanusiaan di Gaza dan keruntuhan diplomatik yang akan terjadi di panggung global. Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023 menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan. November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perangnya di wilayah kantong tersebut. Sementara, Slovenia jadi negara pertama anggota Uni Eropa yang melarang semua perdagangan senjata dengan Israel sehubungan dengan perang di Gaza. Tindakan ini seiring meningkatnya kritik terhadap Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza secara global. Slovenia adalah negara Eropa pertama yang melarang impor, ekspor, dan transit senjata ke dan dari Israel. Mereka menegaskan akan bergerak maju secara mandiri karena Uni Eropa tidak dapat mengambil tindakan nyata sehubungan perselisihan dan perpecahan internal. Pernyataan Slovenia mengatakan bahwa di tengah perang dahsyat di Gaza, di mana orang-orang sekarat karena bantuan kemanusiaan secara sistematis tidak diberikan, adalah kewajiban setiap negara yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan, bahkan jika itu berarti mengambil langkah lebih maju dari negara lain. Ia menambahkan bahwa pemerintah belum mengeluarkan izin ekspor senjata dan peralatan militer ke Israel sejak Oktober 2023 karena konflik tersebut. Pemerintah Slovenia sering mengkritik Israel atas genosida tersebut dan tahun lalu mengakui negara Palestina sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin. Pada awal Juli, Slovenia, yang juga merupakan negara pertama di Uni Eropa, melarang dua menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, memasuki negara tersebut. Pernyataan tersebut menyatakan kedua warga Israel persona non grata dan menuduh mereka menghasut kekerasan ekstrem dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia Palestina dengan pernyataan genosida mereka. Sebagai tanggapan, seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Ynet bahwa negaranya tak terpengaruh keputusan Slovenia. Tidak ada pengadaan pertahanan dari Slovenia. Kami tidak membeli bahkan satu pin dari mereka. Mereka hanya memutuskan embargo demi kepentingan media. Karena mereka bisa, tapi itu sama sekali tidak ada artinya. Sementara, pemerintah Portugal yang berhaluan kanan tengah akan berkonsultasi dengan partai-partai politik utama dan Presiden konservatif Marcelo Rebelo de Sousa mengenai potensi pengakuan negara Palestina.
kata Perdana Menteri Luis Montenegro. Tidak seperti negara tetangganya, Spanyol, yang pemerintahan sayap kirinya mengakui kenegaraan Palestina pada Mei 2024 bersama Irlandia dan Norwegia. Portugal mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dengan mengatakan bahwa pihaknya ingin mencapai posisi yang sama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya terlebih dahulu. Pemerintah memutuskan untuk mendorong konsultasi dengan presiden dan partai-partai politik yang diwakili di parlemen dengan maksud untuk mempertimbangkan pengakuan negara Palestina dalam proses yang dapat diselesaikan di Majelis Umum PBB pada bulan September, kata Montenegro dalam sebuah pernyataan. Sekitar 144 dari 193 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai sebuah negara, termasuk sebagian besar wilayah selatan serta Rusia, Cina, dan India. Namun hanya segelintir dari 27 anggota Uni Eropa yang melakukan hal tersebut, sebagian besar adalah negara-negara bekas komunis serta Swedia dan Siprus. Majelis Umum PBB menyetujui pengakuan de facto negara berdaulat Palestina pada bulan November 2012 dengan meningkatkan status pengamat di Badan Dunia tersebut menjadi negara non-anggota dari entitas. Sebanyak 15 negara barat menyatakan keinginannya mengakui negara Palestina. Dalam deklarasi bersama di New York, mereka mengajak negara lain turut bergabung. Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang turut hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi. Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif. Kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol. Dalam pernyataan bersama, 15 negara tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara. Visi ini diharapkan bisa menumpas konflik Israel-Palestina dengan berdirinya negara Palestina di samping Israel. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September mendatang. Pernyataan ini membuat Israel dan Amerika Serikat meradang. Menyusul Prancis, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September nanti jika Israel tak mengambil langkah substantif. Langkah tersebut meliputi mengizinkan banyak bantuan masuk Gaza, tak ada aneksasi tepi barat, dan berkomitmen untuk tercapainya solusi dua negara.